ATP. Nah, ini rangkuman respirasi aerob. Nah, ini ada proses respirasi aerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan O2. Terjadi pada jaringan yang kekurangan O2, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus O2, sel ragi dan bakteri anaerob. Nah, respirasi aerob itu pertama tidak memerlukan O2 menggunakan asam pirufat dan asetaldehid sebagai pengikat H. Menghasilkan asam laktat atau alkohol hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau 2 energi sebesar 21 kal. Tahapan reaksi lebih sederhana. Fermentasi termasuk respirasi anaerob. Seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Fermentasi sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Ini ada contoh fermentasi alkohol. Sedangkan selanjutnya fermentasi asam laktat. Terus ini ada respirasi seluret. Dari glukosa, asam pirufat, O2, CO2 menjadi air plus 38 ATP. Sedangkan fermentasi di alkohol, glukosa, asam pirufat, CO2, alkohol menjadi alkohol plus 2 ATP. Asam laktat, glukosa, asam pirufat menjadi asam laktat plus 2 ATP. Nah, ini katabolisme lemak. Reaksi sederhananya itu trigliserida plus 3H2O menjadi gliserol plus 3 asam lemak karena dibantu lipase. Ketiga, katabolisme protein. Protein diuraikan menjadi asam amino. Asam amino diubah menjadi asam pirufat dan asetil-CoA. Gugus amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia NH3 dan dibuat lewat urin. Nah, ini anabolisme adalah reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Macamnya yaitu anabolisme karbohidrat dibedakan menjadi A. Fotosintesis, itu peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dan pertolongan energi cahaya. Asimilasi karbohidrat karena bahan baku yang digunakan yaitu CO2. Nah, ini ada proses fotosintesis karena bertujuan pembentukan gula dari CO2, H2O, dan energi terjadinya di dalam kloroplast. Reaksi sederhananya yaitu 6CO2 ditambah 12H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 plus 6H2O karena ini ada dibantunya cahaya matahari dan klorofil. Terus percobaan tentang fotosintesis yaitu Jan Ingenhousz menggunakan hidrili verticillata. Fotosintesis menghasilkan O2. Theodor Wilhelm Engelmann menggunakan alga spirogyra. Kesimpulan fotosintesis dilakukan oleh kloroplast. Kloroplast hanya berfotosintesis jika terkena cahaya. Ketiga, Julius von Salk. Fotosintesis menghasilkan amino. Percobaan dengan menggunakan larutan iodin yang diteteskan pada daun. Keempat, Robert Hill dan V. Blackman. Energi cahaya yang diterima digunakan untuk memecah H2O menjadi H+ dan menghasilkan produk stabil berupa O2. Hill menggunakan reaksi terang yaitu fotosilisis yang berlangsung dengan bantuan listrik cahaya. Reaksi terang terjadi di grana tumpukan tilakoid di dalam kloroplast. Tilakoid berupa gelembung pipi berbentuk cakram yang membrannya mengandung pigmen atau fotosintesis. Nah, persamaan Hill yaitu 12H2O ditambah ADP ditambah Pi 12 NADP ditambah ATP 12 NADPH ditambah 12H.
plus ini dibantu dengan cahaya matahari. Black End mengemukakan adanya reaksi gelap yang terjadi di stroma, yaitu mass dari kloroplast yang tanpa berwarna yang mengandung grana. Reaksi pertama, oke, 3. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis. Di dalam kloroplast terkandung beberapa pigmen, yaitu klorofil, menyerap cahaya merah dan biru-biru, berperan dalam reaksi terang, berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Klorofil B menyerap cahaya biru, memantulkan cahaya hijau. Karakter menyerap cahaya biru, memantulkan cahaya hijau. Tahapan proses fotosintesis. Penangkapan energi cahaya atau sistem aliran elektron. Perhatikan gambar. Ini ada kloroplast, radian energi, dan lain-lainnya. Ini ada reaksi terang berlangsung di membran tilakoid atau grana, memerlukan cahaya. Terjadi fotolisis air H2O plus setengah O2. Hasil dari reaksi terang yaitu ATP, NADPH2, dan O2 terdiri satu siklik dan non-siklik. Ini ada tahapan reaksi terang. Selanjutnya hasil Calvin ditemukan oleh Calvin merupakan proses penggunaan ATP dan ADP mengubah CO2 menjadi gula. Fase-fasenya yaitu pengikatan fiksasi CO2, reduksi pembentukan RUBP. Ini ada proses siklus Calvin. Nah, ini kemosintesis yaitu penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Energi yang dihasilkan lebih kecil dibanding dengan menggunakan energi cahaya. Contoh bakteri dengan reaksi bla 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 bla. Anabolisme lemak disebut galipogenesis yang terjadi di dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks, yaitu asam lemak sintetase. Lemak dapat disintesis dari protein dan karbohidrat. Alamat lemak tersusun oleh lemak dan negeri sel. Sel lemak terbentuk dari asetil-CoA. Sintesis lemak berlangsung di retikulum endoplasma. Selanjutnya anabolisme protein. Protein tersusun atas senyawa asam amino. Penyusunan gugus amino NH2 pada suatu substrat disebut aminase. Ada dua cara sintesis protein, yaitu reaksi aminasi reduksi. Kedua, reaksi transaminasi. Reaksi aminasi reduksi diantaranya aminasi dari asam oksalat akan menghasilkan asam aspartat. Aminasi dari asam pirufat akan menghasilkan alanin. Yang B, reaksi transaminasi. Reaksi yang melibatkan satu gugus amina dari hati asamina ke suatu asam A kategori latama dan labano. Oke, untuk materinya udah kelar. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih. Sehat-sehat selalu.